Selamat datang. Dan inilah dilarang masuk. Halo, saya punya nama Jos Lamenta, umur 29 tahun. Untuk masalah setan, saya tidak takut. Di kampung saya banyak sekali setan. Dan saya juga biasa ajak mereka ngopi kok. Ngopi sama-sama. Apalagi yang di belakang kecil tidak ada apa-apanya. Sebentar, kalian lihat. Oke, ikuti saya. Hai, aku Ami Nawari, umur aku 24 tahun. Dan sekarang Ami mau masuk ke rumah di belakang ini. Kecil banget. Rumahnya serem kayak gini dari luar. Pasti dalamnya, biasa banget dah. Dan ini mah hari-hari kayak gini nih. Udah santai aja, biasa aja. Hai, nama saya Natali Sarah, umur 19 tahun. Ngarang deh. Soal ketakutan itu nggak ada di dalam hidup gue. Apalagi masalah rumah kayak begini. Gak takut sama sekali. Kecil. Mau lihat kan aksi gue di dalam? Pasti lo tercengang. Hanya dilarang masuk. Assalamualaikum. Mohon dukungannya pemirsa, doain saya. Tapi saya yakin nggak takut sama siapapun karena sejak lahir Ana memang nggak pernah takut sama siapapun kecuali sama bapak Ana, sama ibu Ana, sama istri Ana, sama anak Ana, sama tetangga Ana, sama Pak RT Ana takut semuanya. Yang pastinya Ana yang beginian mah nggak ada beraninya, nggak ada takutnya. Yang pastinya Ana lawan terus. Sampai tetes keringat perhabisan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang pasti pada hari ini ya, ini adalah tempat yang bukan biasa, tapi tempat yang begitu menyeramkan. Ya. Pokoknya Jadi tantangan demi tantangan yang harus kalian lewati adalah kami akan mencari dengan durasi tercepat. betul. Sebelum kalian bisa menerima tantangan dari kami, saya jelaskan dulu bagaimana kronologis dari kisah rumah ini. Bertempat di perbatasan selatan Jakarta, rumah yang tak berpenghuni hampir 20 tahun ini biasa disebut rumah keranda. Kabar angin yang berhembus. Dahulu, salah satu penghuni rumah ini adalah seorang yang amat kikir. Ketika ajalnya tiba, keranda yang menjadi tempatnya berbaring susah diangkat. Konon kabarnya, di rumah ini sering terlihat sosok menyeramkan yang terbaring di keranda dan diikuti suara-suara tangisan. Dan sekarang ini untuk menambah suasana hari ini, saya akan panggilkan langsung. Ini adalah narasumber yang tahu betul seperti apa kisah dari rumah ini. Silakan Mas. Serem. Bukan itu orang. Halo Mas. Malah Minggir. Adek kakak sama dia. mirip. Dulu muka lu juga gini ya. So ini dia lo. Dulu sebelum kenal duit udah begini juga ya. Sebelum kenal duit semua udah belang-belang juga dia. Udah layangan. Oke, Mas Iya. siapa namanya? Adi. Mas Adi. Iya. Oke, Mas Adi mungkin bisa bantu kami bagaimana cerita dari rumah ini ya. Iya, Mas. Rumah ini sudah kosong kurang lebih 20 tahun, Mas. Iya. Dan rumah ini waktu itu diisi oleh seorang yang kikir terhadap karyawannya, pembantunya, seperti itu, Mas. Nah, terus apa kejadian yang begitu menyeramkan di rumah ini? Pas beliau meninggal, bahkan kerandanya itu susah untuk diangkat, Mas. Batangnya. Iya, kurung batang. Susah untuk diangkat. Pas sampai di kuburannya, bahkan mayatnya sempat jatuh, Mas. Sebenarnya mau percaya atau tidak, itu sering terjadi. Bahkan biasanya amal ibadah kita terlihat ketika kita meninggal. Dan ini yang benar-benar terjadi di rumah ini adalah keranda jenazahnya susah untuk diangkat. Ya. Betul, Mas. Dan bahkan memang sampai sekarang ini rumah ini menjadi menyeramkan. Betul. Dan tidak ada yang menghuni. Betul. Ya udah, Mas, Iya. makasih banyak atas informasinya. Baik, Mas. Ya, dan semoga semua peserta hari ini bisa menerima tantangan dengan baik dari kami. Amin. Baik. Siap. Baik. Ya, bagaimana mau baik dengar ceritanya begini? Oke. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Baik, Mas. Oke. Sehat.
Ya. Oke, dan tantangan untuk mereka semua adalah Yang pertama mereka harus mencari jas dokter dan harus dipakai, stetoskop, tas dokter, dan yang terakhir membalutkan kepala dari pasien yang sudah kita siapkan. gitu. Kita akan mulai permainan. Dan inilah Dilarang Masuk! Di tantangan pertama, peserta memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Peserta harus mencari baju dokter, stetoskop, dan tas dokter. Setelah itu, periksa dan balut pasien yang terbaring. Lu jangan. Mama. Carilah baju dokter, lalu dipakai. Mama! Mama! Aduh. Gua belum baca. Diam lu. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Itu baju dokter apaan sih? Anita dan apa? Ini orang sekarang botak. Botak. Coba. Ush. Coba. Ini baju dokter. Apa tuh? Terus pakainya gimana? Baca surat cinta. Dok, saya pretel ini gimana sih dokter? Itu apa nih? Jangan. Hus. Itu apaan sih? Tolong ya ini. Dok, melorot lu. Kok dokter di bawah? Pakai dulu bajunya. Gua nggak takut. Takut deh. Cepet dong, ini bacanya di mana sih? Ini apa sih ini? Udah. Ada orang itu. Mama, itu apaan sih bentuknya? Hus. Bang. Aduh. Pergi gak lu? Hus. Hampir jorok tuh ngomong. Gelap banget nih, mana sih? Ini, lu sakit. Lain patung. Jangan sedih. Lu susah banget mukanya. Jangan nangis, Kak. Tendang lo. Jangan deketin. Muka lu putih amat. Kayak bedak karambol. Gua ambil nih kertas. Sepatu baru, jangan pegang. Siapa tuh?
lu deket, gue mau baca. Diam. Kalau lu deket, gue nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Buta. Aduh, diam nggak lu, diam di situ. Jangan gerak. Hus. Tunggu ya. Apa di sini bacanya? Aduh. Diam nggak lu? Tunggu ya. Ada apa itu? Alat stetoskop. Boleh ngambil. Wah, jangan. Lu diem aja lu. Jangan dikit-dikit lu. Marah-marah mulu banting barang ke ibu kos. Maaf ibu kos. Aduh, sampai lupa kan tadi suruh cari apa? Stetoskop. Mana stetoskop? Wih. Jangan macam-macam loh. Anak kecil bukannya sekolah mah di sini lagi. Ih, jangan teriak-teriak dong, jangan deketin gua dong. Gua mau baca nih. Mas. Gua carilah tas dokter dan bawalah. Ih, dokter ngeribetin banget dah. Hanya mahnya. Mau. Hah? Apaan lagi ini? Mama! Aduh! Hei! Awas, gue tendang. Mana tendangnya? Lu apa melayang lu? Hah? Lu jambak lu? Lu melayang lu? Coba kaca! Hai. Gua geplak beneran lu. Gua geplak beneran lu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim.